perbedaan tafsir ini seakan-akan yang masyarakat awam baca itu semacam ribet ya, Pak Saud, Pak Pri. Iya sama, sangat kompleks. Kompleksnya begini, contoh di kasus yang kemarin. Dari 75 miliar rupiah utang pajak turun jadi cuma 15-an. 80% turunnya. Di negara lain sekompleks ini nggak sih, Pak? Gini. Ya. Ketika ngomong, ya ini saya belum tahu detailnya, tapi paling tidak komponen yang menentukan PBB itu yang paling krusial ada kelas bumi. Jadi kita bisa ngatur kelas buminya. Jadi kelas itu kelas-kelas ya kelompok. Kayak misalkan kalau kita di perumahan, ya perumahannya punya kelas beda, kelas bumi. Jadi NJOP bumi. Nah, perhitungan PBB itu juga dikaitkan dengan hasil jualan. Itu bisa jadi PBB-nya termasuk wilayah izin usaha pertambangan WIUP yang belum dikuasai oleh kontraktor. Tapi petugas pajak ngelihat dari SDM, lu udah dapat IUP 1.000, padahal 1.000 itu masih berupa lahan kosong milik masyarakat. Orang pajak menganggap itu kena. Enggak loh, itu masih tanah masyarakat kok. Saya belum mengambil, saya belum mengeksplorasi, saya belum beli, belum sewa. Itu dispute juga, gitu. Jadi sangat rentan ketika teman-teman kantor pajak ngambil data dari pihak lain, kemudian langsung ekspor. Ya biasa eksportir ngakunya oke. Ketika PEB, pemberitahuan ekspor barang, ngakunya 1.000. Ternyata sampai sana negosiasi, barang rusak. Berarti yang ini 900. Tapi di sini nggak diubah nih, pemberitaan ekspor barang 1.000. Di pembukuan 900. Yang benar yang mana? Petugas pajak akan ngomong yang benar 1.000 karena itu dilaporkan di Bea Cukai. Bea Cukai lapor ke kantor pajak. Tapi di laporan keuangan 900 karena ada yang rusak, ada yang susut. Nah, di sini langsung di offset kan jadi 900. Ini beda. Saya nanganin di Batam sampai ke pemeriksaan bukti permulaan. Mereka menganggap data dari kantor pajak lebih valid karena bea cukai. Lu ngaku kan pas pemberitaan ekspor barang 1.000. Tapi kenapa lu lapor di laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Bea Badan 900? Faktanya 900. Tapi kan cara lihatnya beda. Ya karena ada negosiasi ulang. Tapi di sisi lain wajib pajaknya juga salah. Kenapa dulu ngakuinya ketika ekspor barang sudah ada invoice 1.000. Sampai sana susut. Kan batu baru bisa susut. Ya, atau misalnya hilang lah perjalanan. Nah, itu dispute dengan teman-teman kantor pajak. Kalau wajib pajaknya kuat, sana ke pengadilan pajak. Hakim akan melihat, kembali lagi, disitulah nanti atap. Hakim akan menentukan berdasarkan keyakinan. Ketika ada dispute kayak gini, sengketa karena kantor pajak kuat, pakai PEB, di SDM, wajib pajak kuat, karena pakai data yang ada di laporan keuangan, ada bukti ininya, memang susut. Tapi kan PEB nggak bisa direvisi lagi karena ribet. Nah, saya kalau tanya ribet Pak kalau ngomong PEB sudah ini barangnya udah keluar. Karena memang kewajibannya ketika lapor PEB pemberitahuan ekspor barang ada lampiran invoice. Nah, maka ada lampiran invoice, ada packing slipnya, semuanya lengkap. Nah kalau kayak gini, hakim akan melihat kembali ke keyakinan. Hakim menentukannya mana. Faktanya memang 900, oke saya tetapin 900. Karena seharusnya wajib petugas pajak nggak sekedar melihat ini, harus melihat faktanya. Nah, nantinya ujung-ujungnya apa? Substance of a form atau form of a substance. Petugas pajak melihat dari SDM. Formalnya memang lapor 1.000. Tapi hakim di pengadilan pajak melihatnya 900 karena substance itu dibuktikan semuanya, arus barangnya ada penyusutan, ada berita acara 900. Nah, sengketa. Ketika ada sengketa, tidak ada undertable money, fine. Kantor pajak kalah. Yang penting adalah ini kan kalau teman-teman KPK kan intinya di tipikor itu. Tipikor kan ya pilihannya pokoknya ngasih sesuatu yang ya janji atau itu kan. Nah, kalau nggak ada nggak itu. Karena saya sering mendampingi wajib pajak. Termasuk saya punya kasus 2 wajib pajak 800 miliar jadi 0. Pas keberatan disetujui karena kantor pajak di level
Ini Madya nih, Madya di Surabaya. Petugas pajaknya teman, pemeriksa. Itulah risiko sistem target tadi itu. Di antaranya itu tadi Pak. Digunakan Bapak bisa gede keluar sekali. berapa, Pak? Bisa keluar hilang berapa tadi? Jadi gini, kantor pajak, petugas pajaknya menganggap dia TA nggak sesuai aturan, akhirnya hasil TA-nya sekitar 800, total pajaknya sekitar ini asetnya, pokok pajaknya kalau sekitar 225 miliar. Nih, Ternyata Bapak bisa nol. pajak ini objek pajaknya ini bisa nol. Nah, itu tadi salah satu risiko sistem target tadi itu. Jadi di si Piskus ini pun begitu ngelihat Ilona, ini kamu ini harus 200 ya, awas. Dia udah patok itu dulu gitu. Padahal sebenarnya gua ini udah bisnisnya pot-potan. Itu di situ makanya saya bilang sistem target itu harus dibuang. Kaitan yang tadi juga banyak kalimat-kalimat yang bisa saya simpulkan ya. Tadi termasuk kemudian angka-angka bergeser tadi itu yang kemudian dari 600 bisa 400 dan 400 ya enggak dari 600 ke 400 umpamanya. Si 400 ini oleh si WP pun oh iya udah penuhin target gue udah penuhin. Udah. Padahal sebenarnya si WP itu bisa jadi bayarnya harus 1.000 loh. Jadi maksud saya gini loh, kesetaraan antara petugas pajak dengan wajib pajak itu yang kompleksitasnya harus diberesin. Ini kan kelihatan dari dua cerita tadi itu. Ada yang sebenarnya 600 jadi 400, yang seharusnya malah 1.000 bisa jadi. Nah itu yang saya bilang kembali lagi, pajak yang baik itu adalah ditata dengan risiko masing-masing. Tadi kan ada risiko penguapan tuh. Kenapa risiko penguapan nggak hitung dari awal? Kalau dengan kapal besar penguapan sekian persen, risiko-risiko itu kan harusnya ada Pak. Orang dia ngirim gas kebocorannya kok jadi begitu nyampe Indonesia kebocoran di jalan dia bilang 1 juta kubik nyampe Indonesia 3.800 siapa mau juga udah nyampe si di Tanjung Priok cuma 700 masa gua harus bayar 1.000. Nah itu yang saya bilang risiko-risiko seperti itu akan menjadi lebih gampang dilihat kewajiban petugas Piskus dengan wajib pajak ini bisa ketemu. Nah disitulah yang saya bilang jangan bicara target. Berisikonya besar, Mbak. Saya begitu lihat jidat kamu nih, ini 200 juta nih, enak aja loh. 200 juta, mau nggak mau tahu katanya gitu kan. Ya, akhirnya kamu mikir kan, padahal gue 1.000 seharusnya nih. Ya, jadi itu yang saya bilang sistem ini harus diubah. Jadi kalau kemudian kita hanya kemudian yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh DPR, perundang-undangannya, itu yang harus kita ubah. Filosofinya itu yang harus kita ubah. Selama filosofinya itu belum kita benahi, kita akan nabrak-nabrak aja. Tadi Mas Pri sudah dijelaskan, ini gunung es. Dia tahu sebenarnya berapa persen yang baik, berapa persen nakal, dia tahu sebenarnya. Cuman dia nggak mau aja. Kalau nggak dia nggak keluar dari petugas pajak. Fair aja. Jadi maksud saya gini loh, kita mau begini terus nggak ya Lona? Kita mau ngubah nggak? Kita mau nggak tax ratio kita naik? Mau nggak rakyat kita itu gembira membayar sesuatu? Saya yakin yang gue ini masuk ke negara. Nggak mentok di petugas pajak yang baik. Iya dong, petugas pajak ini baik semua. Sampai kamu bisa pastikan bahwa dia jahat kan gitu kan Pak? Iya dong, kamu nggak bisa katakan mereka jahat. Sampai bisa kamu pastikan mereka jahat dengan kalau dia korupsi berapa di apakah pasal 2, pasal 3 atau pasal gratifikasi dan seterusnya. Jadi kita asumsinya harus mereka baik. Menjaga petugas pajak yang baik dengan WP yang baik. Nah itu jangan dengan kecurigaan-kecurigaan. Ini yang saya pikir kita bisa dekati dari risiko. Semuanya punya risiko. Risiko bisnis, risiko petugas pajak dan seterusnya. Ini yang harus kita jabarkan. Bukan hanya begitu ngelihat orang, di wajahnya tertulis nih 200. 200 nih. Coba lihat ke sini, bukan 200 kayaknya. Iya kan Mas? Ayo, beliau tuh udah sekian tahun kerjanya kayak gitu tuh. Begitu lihat Ilona 200 M, awas lo ya. Akhir tahun ya, gue tunggu nih. Dia nggak mau tahu, lu mundur, lu maju, lu apa gitu.